Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Awas, waspada. Berbagai daerah bergolak dari mulai Ambon, Makassar, Garut, Madura, semua susul menyusul. Jokowi harus benar-benar hati-hati, disarankan lebih baik mundur. Akhir-akhir ini di berbagai daerah bergolak karena krisis pandemi corona dan krisis ekonomi yang melanda masyarakat menengah ke bawah. Aksi demonstrasi mahasiswa dan pemuda atau rakyat di Garut, DKI Jakarta, Ambon, Makassar, dan daerah-daerah lainnya terus saja terjadi dan susul menyusul. Pemerintah telah gagal mengatasi pandemi dan krisis ekonomi, dan rakyat sudah marah. Tolong pemerintah, rakyat sudah marah pada pemerintah Jokowi. Kalau terus gagal mengatasi pandemi dan krisis ekonomi, maka kami sarankan Jokowi sebaiknya legowo mundur daripada terjadi chaos. Tegas aktivis senior, Muslim Arbi, dan juga para aktivis mahasiswa, GMNI, HMI, IPNU, PMII, dan kalangan NU yang enggan disebut namanya. Ekonom Dr. Antoni Budiawan juga mengingatkan Indonesia sedang sakit, bukan karena virus corona, tetapi karena pemimpin yang tidak kompeten memerangi pandemi COVID-19. Sehingga pandemi kini pun lepas kendali. Kasus positif harian menimpati peringkat teratas dunia. Begitu juga dengan kasus kematian. Kasus positif pun melonjak mencapai 54.517 kasus. Di tengah kesengsaraan masyarakat melawan pandemi, Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan malah mau suntik modal untuk BUMN. Erick Thohir meminta tambahan anggaran penyertaan modal negara atau PMN. Jumlahnya pun tidak main-main, yaitu 106 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2021 dan 2022. Di mana masing-masing 34 triliun dan juga yang satunya 72 triliun. Indonesia kerap beruntun mencetak rekor penambahan kasus baru selama PPKM darurat. Sementara target pemerintah adalah menurunkan kasus COVID-19 hingga 10.000 kasus per harinya. Kasus COVID-19 tembus 54.000 saat PPKM darurat dan menurut epidemiolog, harusnya angka itu malah mencapai 100.000. Tercatat, sejak 3-17 Juli terjadi rekor penambahan sebanyak 8 kali, yakni di 3 Juli dengan 27.000 kasus dalam sehari. Disusul 5 Juli menjadi 29.000 kasus, 6 Juli 31.000 kasus, 34.000 kasus dalam tanggal 7 Juli dan 8 Juli 38.000 kasus. Kemudian 12 Juli 40.000 kasus, 13 Juli 47.000 kasus, dan terakhir rekor baru di 14 Juli 54.000 kasus dalam sehari saja. Sejumlah aksi tolak PPKM darurat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ajakan tolak PPKM darurat di Pekalongan. Beberapa hari ini di Kabupaten maupun Kota Pekalongan, Jawa Tengah, beredar seruan aksi penolakan pemberlakuan pembatasan PPKM darurat. Polisi juga ikut turun tangan mengecek soal aksi penolakan PPKM darurat yang disebarkan di media sosial. Untuk diketahui, di Kabupaten Pekalongan, seruan ini berisikan ajakan kepada pedagang yang terdampak untuk turun ke jalan menolak PPKM darurat. Dalam seruan yang beredar itu berbunyi, kajian melawan aksi para pedagang Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan aksi dalam seruan itu akan dilakukan pada Sabtu 17 Juli pukul 7 malam hari waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan dan dilanjutkan long march ke gedung DPRD Pekalongan. Saat dimintai konfirmasi, polisi juga memastikan seruan penolakan PPKM darurat itu adalah hoax. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki siapakah pembuat pertama pesan itu. Saya tahu orang Pekalongan adalah orang yang teredukasi dan cinta damai. Darno menyebut pihaknya telah mengerahkan tim cyber untuk berpatroli terkait dengan konten-konten hoax dan juga disinformasi. Selain itu, demo tolak PPKM Mikro di Ambon juga berujung bentrok. Sejumlah mahasiswa pun ditangkap. Aksi unjuk rasa menolak PPKM Mikro di kota Ambon berujung bentrok antara mahasiswa dan polisi pada Jumat 16 Juli sore hari.
Bentrokan terjadi setelah ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor wali kota Ambon, Jalan Sultan Hairun, dipukul mundur polisi yang mengamankan aksi. Massa dipukul mundur setelah 15 menit menduduki Jalan Sultan Hairun dan berorasi di depan kantor wali kota. Tidak terima dibubarkan secara paksa, para mahasiswa pun melawan hingga terjadi bentrokan. Mahasiswa lalu berlindung di dalam kompleks Tugu Gong Perdamaian Dunia. Sementara, puluhan mahasiswa lain yang terjebak ditangkap oleh polisi. Sementara para mahasiswa yang ditangkap langsung dibawa ke kantor Polsek Pos Kota yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi unjuk rasa. Ada lebih dari 20 rekan kita yang ditahan dan saat ini kami masih menunggu teman-teman lain sedang bernegosiasi, kata salah satu koordinator unjuk rasa, Randi Rahman Latukonsina, di depan Polsek Pos Kota Jumat sore. Kapolres Pulau Ambon dan juga Pulau Lese, Kombes Pol Leo Surya, membenarkan sejumlah pengunjuk rasa yang ditahan dalam bentrokan tersebut. Ia mengatakan bahwa penahanan puluhan mahasiswa itu dilakukan untuk meredam provokasi yang dilakukan terhadap mahasiswa lainnya. Ada beberapa yang diamankan, nanti kita coba ambil keterangan terkait bentrok tadi. Leo menambahkan pembubaran paksa untuk unjuk rasa mahasiswa itu karena aksi tersebut ilegal dan tidak mengantongi izin. Berdasarkan pantauan dari kantor Polsek Pos Kota hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, puluhan mahasiswa yang ditangkap itu masih menjalani pemeriksaan dan belum dilepas. Untuk diketahui, aksi unjuk rasa menolak PPKM di Ambon telah berlangsung sejak hari Kamis 15 Juli. Adapun aksi yang digelar pada hari itu melibatkan mahasiswa dari IAIN Ambon, Universitas Patimura, dan mahasiswa Universitas Darussalam.